Shalom, apa kabarmu? Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan disertai oleh Tuhan senantiasa. Amin. Hari ini saya ingin memaparkan sebuah kebenaran firman Tuhan, dan saya rindu saudara dapat menyimaknya dengan baik dan saudara mendapat berkat. Amin. Sebelumnya saya menyapa untuk seluruh teman-teman saya, saudara-saudara saya yang hari ini tetap giat dalam pekerjaan misi penginjilan ke pedalaman. Saya mengucap syukur kiranya saudara tetap diberi kekuatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Juga saya ingin menyapa jemaat MCC, juga saudara-saudara saya yang ada di seluruh seantero Indonesia, dan semuanya tertulis di bawah ini. Tuhan memberkati saudara. Puji nama Tuhan. Judul khotbah saya adalah Ciptakan Kalimat Sakti dalam Pernikahanmu. Amin. Saudaraku, mungkin saya kurang pantas karena saya masih mungkin bagi saudara terlalu muda untuk menasihati perkawinan. Tetapi kali ini saya ingin memberikan apa yang menjadi kesaksian hidup saya dalam pernikahan saya dengan istri saya yang tercinta, Joyce Marcella Rooroh. Puji nama Tuhan. Saudaraku, dilansir dari sebuah Bright Side, yaitu sebuah kesaksian hidup yang tertulis pada tanggal 18 bulan 5 tahun 2016, di mana ada seorang penulis bernama Richard Paul Evans. Richard memiliki istri namanya Carrie, saudaraku. Mereka berdua mengalami krisis dalam pernikahan karena komunikasinya tidak pernah nyambung, saudaraku. Terlebih lagi sebagai seorang penulis, Richard menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang kaya karena tulisannya laris, karena tulisannya banyak dibaca oleh orang. Saudaraku, pernikahan Richard dan Carrie itu seolah-olah tidak bisa diselamatkan lagi karena mereka selalu berseberangan di dalam komunikasi mereka, sehingga mereka sulit sekali, saudaraku. Bahkan ketika Richard pergi ke luar kota karena dia mau launching bukunya, dia rasa senang sekali karena rasa bisa sepertinya terbebas dari istrinya Carrie. Dan ini sudah bertahun-tahun, saudaraku, di mana Richard dan Carrie saling berjuang untuk mempertahankan pernikahan. Memang terlintas mereka ingin bercerai, saudaraku. Mereka sering membicarakan untuk bagaimana mereka bercerai, saudaraku. Tetapi, saudaraku, pasangan ini memang keduanya karakternya tidak cocok, saudaraku. Dalam pernikahan ini karakter Richard dan karakter Carrie tidak cocok, saudaraku. Nah, saudaraku, apa yang terjadi yaitu ada perbedaan-perbedaan yang sangat ekstrim di antara mereka berdua. Pada saat ketika Richard pulang ke rumah, selalu saja ada pertengkaran yang terus terjadi antara Richard dan Carrie. Dan ini membuat mereka tidak hidup damai, saudaraku. Pernikahannya membosankan, pernikahannya menjadikan kelelahan bagi mereka berdua. Saudaraku, keduanya menjadi pribadi yang defensif, dan mereka membangun sebuah benteng emosional. Jadi mereka punya benteng masing-masing di dalam perasaan dan juga dalam hati mereka. Pada suatu hari ketika Richard pergi keluar kota dan dia akan melonsing buku untuk tur bukunya, saudaraku, dia menginap di sebuah hotel berbintang 5, dan pada malam itu dia mandi, di shower, dan dia terus berpikir tentang pernikahannya. Dan di shower itu dia menangis sama Tuhan. Tuhan, aku ini harus bagaimana? Aku lelah sekali dalam pernikahan ini. Saudaraku, dia masuk ke kamar dan dia dalam keadaan belum tidur. Dia terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tolong rubah istriku. Tolong Tuhan rubah istriku. Tiba-tiba, saudaraku, Tuhan berbicara dalam hatinya. Dikatakan yang berubah adalah kamu. Richard, engkau yang berubah, bukan istrimu. Dia heran sekali dan dia bingung, saudaraku. Dalam keadaan berdiam, tiba-tiba dia mendapat satu ilham dari Tuhan. Karena dia berpikir, apa yang harus saya lakukan ketika saya pulang nanti? Dan Tuhan memberikan satu kalimat dalam pikirannya.
di mana dia mendapat kalimat sakti untuk menyelamatkan pernikahannya. Dan benar saudara, ketika dia pulang ke rumah, dia datangi, dia dekati istrinya, Carrie, lalu dia berbicara, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat harimu lebih baik? Carrie langsung matanya membelalak, saudaraku. Apa nih maksudnya, saudaraku? Apa yang bisa aku lakukan untuk membuat harimu lebih baik? Lalu Carrie katakan, bersihkan dapur. Dan dia lakukan, saudaraku. Richard bersihkan dapur. Memang perasaannya campur aduk, saudaraku, tetapi dia lakukan saja, saudaraku. Besok paginya, dia tanya lagi kepada Carrie, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat harimu lebih baik? Istrinya tetap jengkelnya, apa maksudnya? Bersihin garasi, bersihin. Ya, oke. Dia bersihkan, saudaraku. Saudaraku, besoknya lagi, saudaraku. Dia bertemu dengan istrinya, Carrie, dia tanya lagi, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat harimu lebih baik? Lalu Carrie menjawab, apa sih maksudmu? Kamu bertanya seperti itu? Lalu Richard katakan, aku akan bertanya setiap hari kepadamu supaya harimu lebih baik. Dia bingung, saudaraku. Carrie bingung, saudaraku. Dan berulang-ulang kali Richard melakukan itu terhadap istrinya Carrie. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuat harimu lebih baik? Dan pada suatu hari, ketika Richard bertanya kembali kepada Carrie istrinya, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat harimu lebih baik? Carrie menangis dan dia bertanya, mengapa kamu selalu berkata itu selama sebulan ini? Lalu Richard katakan, aku ingin menyenangkan hatimu, aku ingin menyelamatkan pernikahan kita ini. Saudara, Carrie menangis, saudaraku. Saudaraku, pada suatu hari, ketika Richard datang kepada Carrie istrinya, seperti biasa dia akan bertanya, apa yang bisa aku lakukan agar harimu lebih baik? Tetapi sebelum Richard bertanya seperti itu, tiba-tiba Carrie yang bertanya, apa yang kamu inginkan dariku? Bagaimana caranya aku bisa menjadi istri yang lebih baik? Dan Carrie mengatakan itu dengan air mata, saudara. Pada hari itu, Tuhan merubah keduanya. Pada hari itu, karakter yang selama ini tidak pernah cocok, emosionalnya yang selalu berseberangan, hari itu mereka berdua menangis di dalam doa. Mereka saling berpelukan, mereka saling berangkulan, mereka saling menciumi, dan mereka katakan, aku tidak bisa terpisah darimu. Kalimat sakti ini, yaitu menciptakan kalimat sakti di dalam pernikahanmu, ini tidak sembarangan, saudaraku. Satu kalimat yang bisa merubah keadaan yang selama berpuluh-puluh tahun tidak bisa berubah. Mereka berdua sendiri sudah menyatakan mereka lebih baik berpisah, mereka lebih baik bercerai. Tetapi ketika Tuhan memberikan sebuah perkataan, sebuah kalimat, apa yang aku dapat lakukan supaya harimu lebih baik? Saudaraku, sebenarnya Tuhan memberikan sebuah cara di dalam pernikahan itu yang menyelamatkannya adalah kerendahan hati. Amin, saudaraku. Saya selalu berbicara kepada jemaat bahwa bukan kasih, tetapi ujung kasih itu menghormati, saudaraku. Jadi saudaraku, sering kita mengatakan mengasihi, tetapi sebenarnya tidak ada satu ketulusan dan kehormatan. Di ujung kasih itu ada satu penghormatan. Dan Tuhan mengajarkan, jadilah engkau pelayan sesamamu. Tuhan menginginkan kita saling merendahkan diri. Dan saudaraku, perkataan apa yang aku dapat lakukan supaya harimu lebih baik. Sebenarnya Tuhan mengajarkan Richard untuk dia belajar untuk rendah hati. Saudaraku,
pernikahan itu sebenarnya beda prinsip, beda lingkungan, beda pendidikan, beda lingkungan keluarga, semuanya berbeda, saudaraku. Tetapi ketika Tuhan menyatukan di bawah berkat pernikahan kudus, kita berjanji dengan Tuhan. Bukan hanya Tuhan sebagai saksi, saudaraku. Sebenarnya kita menarik kasih Tuhan untuk menyatukan kita yang tidak bisa bersatu. Saudara percaya? Kita ini sebetulnya tidak cocok, tetapi dicocok-cocokkan, saudaraku. Tetapi dicocok-cocokkan ada batas waktu dan ada batasnya di mana kita akhirnya tidak cocok. Tetapi kalau kita mengundang Yesus bukan sebagai saksi, saudaraku, tetapi sebagai pengikat kasih itu di tengah kita, seperti tali, harus ada 3 benang, saudaraku, sehingga menjadi sebuah tali. Ada suami, ada istri, ada Yesus di tengahnya, saudaraku. Saudaraku, hal yang utama Tuhan katakan bahwa rahasia ini besar sekali antara hubungan antara Yesus dan jemaatnya, antara kepala dan tubuhnya, digambarkan hubungan suami istri. Kalau Yesus rela mati bagi umatnya, bagi jemaatnya, seorang suami harus rela mati bagi istrinya. Amin. Saudaraku, ini tidak gampang, saudaraku. Seorang suami suruh rela mati gengsinya saja sulit. Justru harus rela mati. Kadang suami pun tidak mau kalah di dalam pembicaraan. Wah, mengcover, mendominasi perkataan. Saudaraku, kalau perempuan banyak mulut, banyak bicara, itu sudah lazim, saudaraku. Kalau laki-laki terlalu banyak bicara, talkative, saudaraku, ya itu kurang lazim, saudaraku. Lebih lazim kalau perempuan yang banyak bicara, saudaraku. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati ini yang mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mempertahankan pernikahan kita. Amin. Kerendahan hatilah yang mempertahankan kita untuk saling bisa melayani. Saudaraku, saya lihat seorang suami istri yang sudah tua, saya tidak heran. Suami istri sudah tua, cocok lah, sudah tua, saudaraku. Tetapi justru Tuhan katakan, setialah kepada istrimu pada masa mudamu. Justru waktu masa muda ini yang tidak gampang, saudaraku. Kok udah tua saya lihat seorang tua laki-laki dengan perempuan bergandengan, belum tentu dia gandengan mesra, karena mereka berdua takut jatuh, jadi mereka bergandengan. Tetapi saudaraku, setialah kamu pada istrimu pada masa mudamu. Artinya apa? Justru pernikahan pada masa muda itu yang tidak gampang, saudara, mempertahankan. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, pernikahan saudara ini, bukankah itu didasari akan cinta, saudaraku? Kalau tidak ada cinta, ya tidak mungkin, saudara. Tetapi seberapa lama cinta itu bisa bertahan, saudaraku? Tetapi kalau saudara membutuhkan untuk mengasihi, firman Tuhan katakan demikian, saudara. Dalam Efesus 5 ayat 28-29, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Mengasuh dan merawat, saudaraku. Pernikahan itu harus diasuh, dirawat, saudaraku. Yang mengasuh dan merawat suami, bukan istri. Suami yang harus merawat, suami yang harus melayani, yang rendah hati walaupun dia kepala, tetapi dia rendah hati, saudaraku. Menghormati istrinya, mengasihi istrinya. Saudaraku, pada kali ini saya tidak bicara tentang istri, tapi saya bicara tentang suami. Suami harus mau merawat istrinya. Saudaraku, bukan merawat lalu istrinya dirawat, perawatan kulit, bukan itu, saudaraku. Wah, pergi ke salon, pergi ke dokter kulit, dirawat, lalu pakai krim M1, M2, malam 1 suro, malam 2 suro, saudaraku. Kinclong, mengkilat. Saudara, bukan itu. Tetapi merawat itu hatinya yang dirawat, saudaraku. Hatinya yang diasuh, saudaraku. Amin. Saudaraku, percakapan seperti Richard dan Carrie 30 tahun. Saya rasa Carrie orang yang pintar karena dia pengarang buku. Dia pasti banyak perbendaharaan kata.
Tetapi mengapa tidak pernah bisa menyesuaikan emosi dan dunia pernikahan mereka berdua? Karena apa? Mereka tidak ada yang namanya kerendahan hati, saudaraku. Sebagai suami harus merawat istrinya, mengasihi, merawat, saudaraku. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan, saya tidak akan tidur sebelum istriku tidur lebih dulu. Jadi saya tidak akan tertidur, saya akan terus berjaga-jaga sampai istri saya tertidur. Yaitu cara-cara saya. Saya sebagai suami, saudaraku, saya tahu ada hal-hal yang kata-kata yang bisa menyakitkan, tahu, saudaraku. Tetapi saya belajar bagaimana kata-kata yang tidak menyakitkan. Saya mulai belajar untuk merubah kata-kata yang tidak menyakitkan hati istri. Saudaraku, sebenarnya jangan saudara katakan, maaf ya saya salah ngomong. Udah, saudaraku, tidak usah salah ngomong. Saudara memang sudah emosi sehingga omongan saudara seperti itu kemana-mana. Saudara, saya katakan, jangan sampai di dalam pernikahanmu ada kata-kata kotor. Jangan sampai di pernikahanmu ada kata-kata hujatan terhadap istrimu. Saudaraku, itu istrimu, tubuhmu sendiri. Engkau ini kepala dan engkau ini memiliki tubuh, itu istrimu. Mengapa engkau membenci istrimu? Engkau membenci tubuhmu sendiri, saudaraku. Saudara, ini tidak gampang, saudaraku. Oleh sebab itu Tuhan katakan bahwa engkau sebagai suami harus merawat istrimu, mengasihi istrimu, mengasuh istrimu. Itu hatinya dicintai, disayang, saudaraku. Amin. Tidak mudah, haleluya. Makanya saudaraku, kawin sekali aja sulit, mau kawin 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya ampun, mau ngapain saudaraku kawin sampai banyak-banyak. Satu saja sulit, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal mengasihi istri itu harus dilakukan mulai dari sekarang. Saudara tidak bisa mengatakan karakter saya itu seperti ini, tidak bisa berubah. Tidak, saudaraku. Di dalam pernikahan itu menyatu antara suami dan istri, menjadi satu. Tidak bisa saudara membawa dirimu sendiri, harus menjadi satu. Usia pernikahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sampai 7 tahun, dan seterusnya. Itu mulai melebur, saling meleburkan, saudaraku. Bukan saling menguatkan diri mereka masing-masing, nanti seperti Richard and Carrie, tetapi saling merendahkan, saling mengutamakan lebih dulu, saudaraku. Amin. Siap? Tidak mudah kan, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Richard merendahkan diri di hadapan istrinya, maka Tuhan tinggikan dia. Hati Carrie, hati istrinya dirubah oleh Tuhan. Tembok yang dia bangun kekerasan dirubah oleh Tuhan. Karena apa? Suaminya rendah hati. Apa yang aku bisa lakukan untuk membuat harimu lebih baik? Itu kalimat sakti, saudaraku. Artinya apa yang saya bisa lakukan untuk membuat kamu menjadi senang? Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan di dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka, hormatilah istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudaraku, kalau engkau sebagai suami mau lihat hidupmu menjadi sebuah hidup yang luar biasa, kalau engkau mau melihat hidupmu menjadi hidup yang penuh arti, engkau harus menghormati istrimu. Amin. Saudaraku, orang Jawa bilang istri itu konco wingking. Dapur, sumur, pupur, saudaraku. Jadi yang suruh ambil di sumur, kerjanya di dapur dan cuma pakai pupur. Duh, kasihan, saudaraku. Bukan konco wingking. Tuhan memberikan
sebuah kehormatan terhadap istri. Dikatakan apa, saudara? Hormatilah istrimu. Saudara menghormati istri bukan karena istrimu adalah orang yang punya gelar, bukan. Saudara menghormati istrimu bukan karena engkau melihat istrimu bisa cari duit sendiri, bukan. Engkau menghormati istrimu karena dia sudah bersusah-susah beranak, bukan, saudaraku. Tetapi engkau menghormati istrimu karena Tuhan suruh engkau menghormati istrimu. Penghormatan itu ada di dalam. Maka tadi saya katakan engkau mencintai itu relatif waktunya. Tetapi engkau mengasihi dengan ujung kasihnya itu adalah hormat. Itu luar biasa. Jadi kalau engkau mengatakan saya mengasihi istri saya, itu ujungnya itu tetap menghormati istrinya. Amin. Rela, saudaraku, rela. Rendahkan dirimu. Saudara, saya pernah bertemu dengan seseorang yang mengatakan istri itu harus tunduk terhadap suami. Ya, tunduk, saudaraku. Tetapi bukan tunduk dengan kekerasan, tunduk dengan intimidasi. Istri itu harus tunduk. Suami itu sudah sulit-sulit cari kerja. Saudaraku, firman Tuhan katakan, istrimu itu teman pewaris. Engkau dapat mewarisi kehidupan, engkau dapat mewarisi yang namanya kekayaan daripada Tuhan lewat istrimu. Amin. Jadi saudara, jangan saudara katakan, saya ini yang cari duit, saya yang mengatur duit. Haleluya, saudaraku. Saudaraku, engkau tahu suami-suami, kalau engkau setia dan mengasihi istrimu di waktu muda, engkau akan mendapatkan di waktu usiamu tua, engkau akan luar biasa kebanggaanmu. Engkau akan luar biasa kebahagiaanmu. Karena apa? Karena istrimu dipakai Tuhan sebagai penolong. Amin. Bukankah Tuhan katakan, aku akan jadikan seorang penolong bagimu? Mungkin kalau sudah masih muda, tidak perlu ditolong, sudah bisa lakukan sendiri. Tetapi sudah tahu siapa yang menolong saudara ketika saudara sakit? Istri saudara. Siapa yang menolong saudara ketika saudara di dalam keadaan penderitaan? Istri saudara. Siapa yang mempercayai kata-katamu? Istri saudara. Saudaraku, kasihlah istrimu, hormatilah istrimu, asuhlah istrimu, rawatlah istrimu, karena engkau akan menerima warisan kekayaan daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara, kiranya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, biar kali ini setiap suami-suami boleh dibukakan mata hatinya untuk mengasihi istrinya lebih sungguh-sungguh. Karena itu adalah penolong dalam hidupnya, karena itu adalah yang memberikan setiap suami akan menjadi orang-orang yang berhasil. Kami berdoa Tuhan, ini menyadarkan kami bahwa seorang suami tidak dapat melakukan apa-apa kalau bukan istrinya yang menolong. Kami tidak pernah menempatkan istri kami sebagai orang yang di belakang. Tetapi kami akan mengangkat istri kami karena kami menghormati dan mencintai istri kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar kali ini. Berkati orang-orang yang di dalam usia pernikahan yang masih muda, supaya mereka di waktu usianya yang masih muda setia dengan istrinya, mencintai istrinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan besertamu. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkatimu. Salam misi Injil. Amin.